Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Am izin bertanya, jika seorang meninggal lalu mempunyai hutang di bank dengan cara menyicil tiap bulan, apakah hutangnya itu harus dibayar lunas langsung oleh ahli warisnya? Mohon penjelasan. Ya, sahabat-sahabat sekalian, ya, hutang itu macam-macam. Ada hutang yang memang sebaiknya segera dibayar oleh ahli warisnya. Kalau itu hutangnya bersifat personal, itu yang paling afdol. Tapi ada juga hutang yang sifatnya kelembagaan. Misalnya, suaminya itu punya perusahaan. Dia berhutang ke bank. Suaminya meninggal, maka tidak berarti serta-merta perusahaannya harus dijual, aset dijual untuk menutupi hutang. Tentu saja hutang perusahaan bisa terus dicicil melalui proses sistem yang ada di perusahaan. Kalau perusahaannya itu masih jalan, ya tentu saja dibayar rutin dari kewajiban-kewajiban perusahaan. Bukan berarti harus langsung waktu itu juga dijual asetnya, kemudian dibayarkan hutangnya. Tidak apa-apa. Kalau memang masih 3 tahun lagi selama perusahaan itu jalan, maka dengan berjalannya perusahaan berarti perusahaan itu bisa membayar secara rutin sesuai dengan komitmen awal. Nah, sementara untuk hutang-hutang yang seperti rumah, kendaraan, sepengetahuan saya sekarang ini setiap orang yang berhutang ke bank, mau bank konvensional ataupun bank syariah, itu biasanya di-cover oleh asuransi. Nah, untuk bank syariah biasanya di-cover oleh asuransi syariah. Gitu. Nah, apabila seseorang itu meninggal, itu kan tinggal diurus ke bank bahwa yang bersangkutan itu meninggal. Maka nanti dilunasinya oleh perusahaan asuransi. Karena kalau ternyata yang bersangkutan itu di-cover oleh asuransi, nah kan almarhum itu sudah membayar kewajiban terhadap asuransi. Sudah membayar. Nah, maka asuransi itulah nanti yang akan menyelesaikan hutang-hutang almarhum. Jadi sepengetahuan saya, kalau hutang yang bersifat pribadi ke lembaga seperti ke perbankan, yaitu sudah di-cover dengan asuransi. Karena ada yang bertanya, Ustadz, bagaimana suami saya itu punya cicilan rumah, tapi itu kan di-cover oleh asuransi kalau suami saya meninggal. Nah, itu dibayar oleh asuransi, apakah ahli warisnya berkewajiban? Ya tentu saja kewajibannya sudah gugur, kan yang penting sudah dilunasi. Dan asuransi melunasi itu bukan berarti tanpa ada ikhtiar dari almarhum. Almarhum itu membayar premi dulu ke asuransi, kan gitu. Lalu di-cover oleh asuransi. Jadi apabila sudah di-cover oleh asuransi, maka hutang itu dinyatakan sudah dilunasi. Jadi tidak perlu oleh ahli waris lagi. Jadi ibu tinggal klarifikasi apakah hutang suami ibu berupa cicilan rumah itu ke bank, coba ditanya apakah itu sudah di-cover oleh asuransi. Kalau sudah, ya berarti selesai, ya begitu. Nah, kalau belum, ya tentu saja ahli waris meneruskan cicilannya. Bukan berarti harus dilunasi, diteruskan cicilannya. Siapa yang kemudian bertanggung jawab atas cicilan itu. Nah, itu mekanisme pembayaran hutang. Sekali lagi, kalau yang bersifat private langsung. Makanya saat mau penguburan mayit suka ada dari keluarga, barangkali di antara bapak ibu ada yang punya hubungan ikatan hutang piutang dengan almarhum, silakan menghubungi keluarga. Nah, itu hutang piutang yang biasanya yang bersifat private gitu. Oleh sebab itu, ibu bapak, kalau kita punya hutang yang bersifat private, yang bersifat pribadi, kita berhutang secara pribadi ke si fulan, itu sebaiknya kita catat, kemudian kita beritahu keluarga, atau ditulis
hutang ayah ke ini segini, ke ini segini, begitu. Nah, lalu hutang itu dibayarkan dari warisannya dulu. Jadi kalau teman-teman lihat ya, coba Anda lihat surat An-Nisa, coba lihat An-Nisa. Ayat 12. An-Nisa ayat 12. Di situ ada kata-kata walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad fa in kana lahunna walad falakumur rubu'u mimma tarakna mim ba'di wasiyati yusina biha audain. Jadi ketika Allah berfirman tentang warisan, contoh di surat An-Nisa ayat 12, dan untukmu wahai kaum suami setengah dari harta yang ditinggal istrimu jika tidak punya anak dari pernikahan itu. Jadi suami mendapatkan setengah. Fa in kana lahunna walad, tapi kalau dari pernikahan itu punya anak, maka suami mendapatkan 1/4 dari apa yang ditinggalkan istrinya. Nah, lalu ada catatan mimba di wasiyati yusina biha audain. Warisan itu dibagikan setelah wasiat-wasiatnya dipenuhi dan hutang-hutangnya dibayar. Lalu ayat berikutnya walahunna rubu'u mimma taraktum. Dan istri mendapatkan 1/4 dari yang ditinggalkan oleh suaminya illam yakul lakum walad. Jika dari pernikahan itu tidak punya anak. Fa in kana lakum walad, jika dari pernikahan itu ada anak, falahunna thumunu mimma taraktum. Maka istri akan dapat 1/8 dari yang ditinggalkan oleh suami, sama mimba di wasiyati yusuna biha audain, setelah hutang-hutangnya dibayar dan setelah wasiatnya dipenuhi dan hutangnya dibayar. Nah, ini rumus saudara-saudara sekalian. Jadi kalau almarhum itu punya hutang, lihat harta kekayaan warisannya. Yang namanya warisan itu matarokahul mayit min malin au haqqin. Segala sesuatu yang ditinggal mayit berupa hak atau harta. Hak itu misalnya saat beliau hidup harta itu belum ada di genggaman, tapi kalau beliau meninggal beliau mendapatkan hak. Ya, misalnya dari perusahaan ada pesangon, meninggal ada pesangon. Nah, itu hak kan gitu. Nah, itu termasuk harta warisan, begitu. Nah, harta warisan itu dibagikan setelah wasiat-wasiatnya dipenuhi, kemudian hutang-hutangnya dibayar. Yang ingin saya tegaskan dari surat An-Nisa ayat 12 ini, bahwa apabila almarhum punya hutang, dibayar dari hartanya almarhum. Setelah dibayarkan, sebut saja almarhum itu punya uang 1 miliar, lalu dia punya hutang 200 juta, dibayarkan dari 1 miliar itu 200 juta. Jadi yang dibagikan kepada ahli waris adalah setelah dikurangi hutangnya, dikurangi wasiatnya. Sebut saja keluar angka 700 juta. Maka yang dibagikan sebagai harta warisan adalah yang 700 juta itu. Itu mekanisme bagaimana kalau seseorang itu meninggal dan punya hutang. Lalu ada pertanyaan, bagaimana kalau tidak diambil dari harta warisannya, tetapi ditanggung langsung oleh keluarganya? Boleh tidak? Ya tentu boleh-boleh saja. Boleh-boleh saja. Ada orang yang meninggal, dia punya hutang. Akhirnya keluarga sepakat, udahlah kita aja yang membayarkan. Jadi sama sekali tidak mengganggu dan tidak mengurangi harta warisan almarhum. Boleh tidak? Prinsipnya boleh, tidak masalah. Tapi yang saya tadi jelaskan itu mekanismenya, ya, mekanismenya bahwa dibayarkan dulu hutangnya, dipenuhi dulu wasiatnya, baru dibagikan warisannya. Berarti hutang bisa dibayar dari warisan almarhum. Tapi kalau keluarga akan menanggung, tentu saja itu boleh-boleh saja. Asuransi akan menanggung, ya tentu saja. Berarti keluarga sudah selesai, tidak perlu membayarkan hutang almarhum, karena sudah ditanggung oleh asuransi atau ditanggung oleh keluarga. Begitu. Wallahu a'lam bishawab.